Wanska. Kembali lagi bersama kami tim jurnalistik Wanska dalam podcast Suara Wanska episode ke-15 bersama saya Emma dan rekan saya Brian. Jadi kali ini kami sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu salah satu siswa Wanska yang bernama Rahma. Gimana Rahma kabarnya hari ini? Oke, baik sekali. Halo Kak Rahma, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo semuanya, sahabat-sahabat Wanska di rumah. Perkenalkan, aku Rahmawati Sinaraswari, biasa dipanggil Rahma. Aku merupakan salah satu siswa jurusan Bisnis Digital di SMK Negeri 1 Gianyar. Oke, sebelum kita lanjut ke topik utama nih ya, aku pengen tahu nih kenapa Rahma bisa memilih jurusan bisnis digital di sini, karena kan banyak sekali nih ada jurusan di sini. Kenapa? Apa emang tujuan utamanya Rahma apa gimana? Iya. Oke, jadi sedikit cerita ya. Jadi pas PPDB itu aku sebetulnya ada milih 2 jurusan, itu ada manajemen perkantoran sama jurusan bisnis digital gitu. Nah, alasan aku memilih memasukkan bisnis digital dalam list jurusan yang ingin aku tuju itu karena ibu aku tuh punya usaha jamu gitu kan. Jadi kita punya usaha keluarga dan aku berinisiatif untuk membantu mengembangkan gitu. Jadi siapa tahu kalau aku ikut jurusan bisnis digital, aku jadi bisa belajar untuk mengembangkan usaha sampai sukses kayak gitu. Jadi itu sih salah satu alasan utama kenapa aku milih jurusan bisnis digital. Oh gitu. Iya. Jadi kakak kan katanya tadi ingin membantu usaha keluarga kakak. Iya. Apa sih usaha keluarga kakak itu? Oke, seperti yang kalian udah lihat di depan ini salah satu produk dari usaha keluarga aku yaitu jamu gitu. Nah, sekarang kan udah punya IG-nya nih, kalau kalian mau kepoin bisa langsung kepoin ke Instagram @jamubusuci gitu. Jamu Bu Suci. Iya. Nah, jadi ini merupakan salah satu usaha keluarga aku yaitu di bidang usaha minuman herbal atau jamu gitu. Nah, minuman ini tuh ibu aku yang bikinin dan aku tugasnya tuh lebih berkontribusi di marketingnya gitu. Jadi kalau misalnya ada event-event sekolah, aku bawalah produk ini buat aku kenalin ke teman-teman, ke ibu guru, dan syukurnya banyak yang minat, terutama untuk ibu guru karena kan seperti yang kita ketahui sekarang itu generasi muda itu udah gimana ya, suka minumnya manis-manis gitu kan, dan banyak dari mereka tuh yang mengesampingkan kesehatan gitu. Nah, aku di sini ingin mengenalkan kalau jamu herbal tuh nggak seburuk itu gitu. Jamu itu masih bisa kalian masukkan ke list minuman favorit kalian karena rasanya itu nggak selalu identik dengan rasa pahit dan gak enak gitu. Nah, kalau jamu yang ibu aku buat ini itu jamunya itu kebetulan rasanya itu masih bisa diterima oleh kalangan remaja, masih ada manis-manisnya dan tentunya sehatnya itu lebih banyak gitu. Untuk jamunya nih kayaknya kakak kan bawa 5 botol nih. Itu ada berapa macam rasa itu atau gimana? Oke, untuk macam-macam jenisnya itu sebetulnya kita punya banyak ya variannya. Itu juga tergantung dari orangnya itu mau requestnya kayak gimana. Nah, kalau ibu aku itu sendiri dia nggak nentu bikinnya ini terus. Kadang kalau misalnya pelanggan itu curhat nih, ibu saya tuh lagi sakit gini-gini, jamunya apa ya gitu. Ibu aku pasti bakal bikinin di luar varian yang biasanya dia jual gitu. Tapi untuk sekarang yang aku sedang bawa ini, kebetulan karena 5 aja yang bisa aku bawa, itu ada jamu sirih, jamu kunyit, jamu rosella, jamu temulawak, dan jamu kunyit kencur gitu. Jamu rosella ini berapa sih harganya kak? Oh, untuk jamu rosellanya ini 10.000 ya, itu beda sendiri karena kan kita normal itu ada 8.000, tapi karena rosella ini lumayan produknya itu bahan bakunya itu mahal jadi 10.000 gitu. Tapi masih terjangkau kan buat kalian? Iya, bener banget. Jadi aku pengen nanya dari luar prodi ini. Mungkin Rahma punya kesibukan lain dari luar berjualan gitu. Oke, untuk kesibukan lain tentu aku punya ya, dan ini lebih banyak di sekolah gitu. Aku kan ikut ekstra lumayan banyak, nggak lebih daripada 1 gitu, kayak ekstra PMR, jurnalistik dan juga bagus gitu. Itu lumayan membuat aku harus membagi waktu untuk bantuin ibu aku menyiapkan dagangan karena kan udah sore itu. Nah, sedangkan ekstra cooking ini kadang kalau 1 hari itu harus 2 ekstra dan pulangnya sore gitu. Jadi itu sih kesulitan aku dan kesibukan aku di sekolah gitu. Terus kan kayak Brian denger tuh kayaknya kakak sibuk banget nih. Ya. Gimana tuh cara memanage waktunya tuh kak? Oke, memanage waktu. Kebetulan ibu aku itu aku sangat salut dengan beliau karena beliau itu sangat memaklumi kegiatan aku di sekolah karena dia juga tahu ekstra aku ini juga kedepannya itu pasti mendukung pengembangan diri aku sendiri gitu, buat kerja gitu, buat nambah ilmu. Jadi beliau itu
nggak marah gitu ya kalau misalnya aku ikut ekstra segala macam, karena dia sangat memberikan aku ruang untuk mengeksplorasi kemampuan aku sendiri gitu. Nah, cara aku manage waktu itu biasanya aku udah bagi waktu, aku biasanya bantu itu Sabtu Minggu gitu, sepulang ekstra gitu. Tapi karena misalnya kalau banyak nih ekstranya, aku paling bisa bantunya tuh di jam setelah pulang sekolah, karena kan kalau kita setelah pulang sekolah tuh aku nggak ada kegiatan nih, cuma Sabtu Minggu aja ekstranya. Nah, aku bantunya itu Senin sampai hari Jumat gitu, Sabtu Minggunya aku pakai buat ekstra gitu. Itu sih biasanya aku bantu-bantu memanage waktu gitu. Biasanya kak bantu ibu kakak buat jamu nih apa aja sih kakak bantunya tuh ngapain gitu? Oke, untuk membantunya, soalnya aku nggak terlalu banyak membantu ya, tapi lumayan lah untuk menghemat waktunya beliau supaya cepet-cepet buat dagangan kan. Aku tuh biasanya bantunya itu di bagian pengemasannya gitu. Aku biasanya bantuin buat naruh jamunya di botol, kemudian aku juga berkontribusi di marketingnya gitu. Jadi kan sebelum aku masuk ke SMK, jamu ibuku itu cuma bisa dikenal sama pelanggan-pelanggannya aja yang di luar sekolah. Tapi sejak aku masuk jurusan ini, aku udah perlahan mulai memperkenalkan produk usaha keluarga aku ini ke teman-teman, ke guru-guru gitu. Jadi lumayan meningkatkan popularitasnya. Dan syukurnya sekarang udah ada akunnya juga kan gitu. Kan dulu kan nggak ada, sekarang udah ada gitu. Jadi aku bisa mengaitkan pemasaran ibu aku ke era digital saat ini gitu. Emangnya ibunya Kak Rahma ini udah lama jualan? Oke, udah lama sih. Sebetulnya bilang kita hebat banget ya. Aku sangat salut karena jiwa wirausahanya itu besar banget gitu. Karena sejak dia tuh berkontribusi buat ngasih pendapatannya buat keluarga gitu. Gak hanya jualan jamu. Jadi untuk info ke kalian, ibu aku sebelum jualan jamu tuh ada jualan jamur gitu, ada jualan sambal gitu. Tapi karena era COVID ya waktu itu, jadi beberapa usaha ibu aku harus terhenti gitu dan beralih lagi ke usaha jamu ini gitu. Jadi kayaknya 2019 atau 2020 gitu deh, sampai sekarang usaha ibu aku udah berjalan itu selama itu gitu. Berhubungan dengan jurusan BD yang kakak pilih di SMK Negeri 1 Gianyar, apa sih yang kakak bisa ambil atau ilmu-ilmu penting untuk yang bisa kakak kontribusikan kepada ibu kakak untuk membantu penjualan jamu kakak ini? Oke, ilmu yang bisa aku ambil ya dari jurusan ini, itu kan di jurusan bisnis digital ini kita ada belajar kayak ekonomi bisnis, perencanaan bisnis, marketing, digital branding, visual merchandising gitu. Jadi aku ambil nih ilmu yang sekiranya kayaknya ini kalau disesuaikan sama usaha ibuku ini sangat membantu gitu ya. Contohnya digital branding gitu. Digital branding ini aku belajar cara membranding sebuah produk aku supaya dikenal orang, dan gimana cara mereka mengenalku itu supaya langsung ingat nih, Rahma ini yang jualan jamu gitu. Nah, di sini aku jadi belajar cara membranding dan memperkenalkan produk aku gitu, serta membuat logo gitu. Dari dulunya nggak ada logo, sekarang udah ada logo, itu karena aku belajar digital branding gitu. Kemudian ada juga visual merchandising, gimana kalau aku bawa jamu ke tempat lain, ke luar pasar itu aku bisa menata produknya itu supaya menarik pelanggan kayak gitu. Ada juga perencanaan bisnis, dimana aku bisa menentukan harga. Kalau misalnya di luar varian ini harganya berapa sih berdasarkan bahan bakunya kayak gitu. Dan masih banyak lagi gitu, nggak hanya itu aja, sangat banyak ilmu yang aku serap yang bisa aku terapkan di produk ini gitu. Berarti benar-benar bermanfaat banget ya kak? Iya, sangat membantu gitu. Iya. Aku bersyukur banget karena bisa masuk jurusan bisnis digital, karena awalnya aku ngira kayaknya awal-awal tuh aku sangat beradaptasi kan, kayaknya aku nggak cocok deh, karena kan branding aku pas SMP tuh bukan sebagai seorang pedagang gitu kan. Mereka masih belum tahu kalau ternyata ibu aku jualan jamu. Tapi semenjak aku masuk di sini, aku udah mulai berani dan dapat nasihat dari guru-guru kalau kamu pengen sukses tuh harus berani gitu, jangan malu gitu. Orang yang sukses itu malunya itu dihabisin sekarang gitu. Mereka kedepannya karena harus berani menghadapi tantangan kedepannya gitu. Jadi bisa dibilang orang yang sukses itu adalah orang yang udah malunya itu hilang, udah gak punya rasa malu lagi. Saking mereka bekerja kerasnya jadi ini jadi itu gitu. Iya, nggak pedulin malu lah dia. Iya, kayak gitu. Sekarang ditanya sama temen sih, Rahma kamu nggak malu ya bawa produk kamu gitu kan? Sementara kan kayak jamu tuh di mata orang tuh kayak anak kecil jalan jamu gitu kan, ini apa lagi masih remaja gitu kan. Jadi mereka nanya, emang kamu nggak malu ya? Aku awal-awal malu, aku akui malu gitu. Tapi inilah hasil dari kerja keras
gitu. Inilah salah satu pendapatan kita gitu. Jadi kita harus akui, kita juga harus menghargai apa itu kerja keras kita gitu. Brian pengen tahu kenapa sih kakak bisa terapresiasi untuk membantu usaha ibu kakak ini? Oke, aku mengapresiasi ini karena aku sangat salut dan bangga punya ibu yang memberikan semua tenaganya, kontribusinya untuk keluarga gitu. Aku melihatnya kayak aku belum di posisi itu, aku belum tentu bisa kepikiran buat jualan kan. Ibu aku tuh sangat-sangat wanita karir, dia bisa jadi ayah, bisa jadi ibu rumah tangga gitu. Aku sangat bangga sekali punya ibu seperti itu gitu. Jadi aku berinisiatif untuk membantu ibu aku gitu buat jualan, karena di umur aku yang masih muda ini kan mungkin nggak banyak yang bisa aku lakukan, tapi aku akan melakukan semua hal-hal kecil yang walaupun kelihatannya itu pengaruhnya tuh nggak kecil banget ya, kecil banget pengaruhnya dan nggak terlalu besar gitu kan, tapi inilah yang bisa aku lakukan buat ibu gitu. Itu sih selama beliau masih ada di samping aku sampai saat ini gitu, jadi aku harus bantu menyukseskan gitu. Oke, apa yang bisa kakak, apakah ingin menyampaikan sesuatu untuk ibu kakak gitu? Aku jadi selalu deh. Enggak apa. Oke, untuk ibu semoga nanti aku liatin deh video ini. Aduh, malu banget kalau dia nonton. Oke, untuk ibu pertama aku pengen minta maaf sih ya, karena mungkin aku masih nakal, sering susah dikasih tahu gitu, karena aku orangnya mungkin mengikuti beliau ya, beliau juga kan agak keras gitu ya sifatnya, wataknya mungkin itu menurun, dan aku harap ibu masih sayang setiap aku berantem dan ngelawan gitu kan. Yang ingin aku kasih tahu ke ibu itu adalah aku sayang sama ibu gitu. Aku melakukan ini karena aku sayang sama ibu dan aku ingin melihat masa depan di mana ibu, bapak, aku dan saudara-saudara aku itu bahagia gitu bareng sama ibu, dan aku harap nantinya saat aku sukses ibu masih ada di samping aku kayak gitu. Aduh, terharu deh. Itu terharu banget. Iya. Udah cukup segitu aja kak. Iya, dan aku harap buat teman-teman di rumah juga di zaman sekarang itu memulai dari nol tuh susah dan membutuhkan mental yang sangat luar biasa gitu. Nggak semua orang bisa melalui itu. Jadi semisal orang tua kalian tuh punya usaha, lanjutin aja terus gitu. Walaupun itu bukan cita-cita kalian, itu kan ambil semua potensi yang ada di sekitar kalian gitu. Dan tentunya hargai orang tua, karena sejahat apapun orang tua kalian, atau kalian mungkin saat ini ada di kondisi yang sangat apa sih orang tua aku ini gitu, kok ngelarang aku gini-gini gitu. Percayalah, orang tua itu pernah jadi kalian gitu. Orang tua itu pernah jadi seorang remaja gitu, yang arahnya itu masih nyari-nyari gitu kan, meraba-meraba gitu. Jadi sebisa mungkin ikutilah kata orang tua kalian gitu. Bukan artinya misalnya kalau disuruh jatuh kan ikuti dia, bukan, tapi kalian ambil sisi positifnya gitu. Orang tua tuh pernah jadi anak, dan anak itu belum pernah menjadi orang tua. Oleh karena itu kalian harus memahami kenapa orang tua itu harus mengerti kalian gitu, dan kalian juga harus mencoba memahami gitu apa sih perjuangan orang tua kalian gitu. Jadi jangan sampai salah langkah ya. Ambil semua potensinya, pengalaman gitu, dan hargai setiap waktu bersama keluarga kalian, karena belum tentu di masa depan itu kalian masih bareng mereka kayak gitu. Itu aja sih yang aku sampaikan. Oke. Sehubungan dengan ini, apakah ini selaras dengan hobi kakak gitu? Oke, masalah selaras, jujur aja aku awalnya berpikir kayaknya jualan ini bukan ciri khas aku nantinya gitu, bukan menjadi tujuan aku, karena aku saat SMP itu kan dikenal kan sering ikut lomba karya ilmiah gitu kan. Aku pas itu berpikir kayak aku pengen jadi penulis aja deh gitu. Itu adalah awal cita-citaku. Tapi lama kelamaan kan, inilah kasus remaja sekarang tuh, awalnya pengen jadi dokter, kelas SMP udah jadi polisi maunya. Iya, ganti-ganti gitu ganti-ganti kan sampai SMA. Ya aku mau jadi apa ya? Dia berpikir kayak balik lagi ke awal. Aku jadinya mikir kalau aku ngikutin hobi, aku kan banyak yang aku lakukan gitu. Kayaknya susah, karena kalau misalnya kita nggak fokus itu sama aja jadinya nggak maksimal gitu. Nah, jadi aku rasa kayaknya kalau mau sukses tuh jangan terlalu ngikutin hobi gitu. Kita bukan apa yang perlu kita lakukan, kita harus melakukan itu, apa yang harus kita lakukan gitu. Mungkin ini nggak selaras sama hobiku dulunya, tapi aku bisa menjadikan ini sebagai hobiku sekarang. Oh gitu.
Berarti awal yang hobinya cuma biasa-biasa aja jadi bermanfaat ya? Iya, jadi bermanfaat gitu. Oke, mungkin selain ini nih, mungkin Rahma punya tujuan lain untuk kedepannya. Oke, untuk tujuan lain, aku pengen, selain aku pengen usaha ibuku ini sukses, aku pengen banget jadi penulis, penulis yang dikenal gitu kan. Tapi aku nggak terlalu berharap gitu ya. Aku akan jalani aja semampuku dan aku akan berikan yang terbaik gitu kan. Yang penting sama-sama jalan aja gitu. Salah satu dari mereka asal terkabul, asal aku bisa suksesin usaha ibuku aja, aku udah bersyukur banget gitu kan. Masalah cita-cita atau gimana itu adalah urusan yang maha kuasa gitu kan. Aku tahu Tuhan udah memberikan jalan yang lebih baik, lebih baik daripada yang aku pikirin gitu. Jadi aku nggak perlu khawatir itu lagi gitu. Yang penting saat ini aku harus bisa bikin orang tua bahagia melalui ini gitu. Jadi aku harap tujuan-tujuan tercapai nantinya gitu. Semoga teman-teman juga yang punya tujuan mungkin lain tapi harus mau nggak mau meneruskan usaha keluarga, aku harap keduanya bisa tercapai gitu. Kan Kak Rahma udah kelas 11 nih, Iya. sebentar lagi kelas 12. Lulus dari SMK ini Kak ada mau kuliah atau gimana gitu kelanjutan Kak? Ada, ini bimbang sekali ya. Ini adalah pertanyaan yang sangat menghantui kelas 12 nantinya karena udah pengen kuliah apa pengen kerja dulu. Kalau mau kerja kualifikasinya itu sangat harus S1 gitu kan misalnya, baru udah gajinya besar gitu kan. Itu adalah pertanyaan yang sangat menghantui. Tapi kalau untuk aku pengen kerja dulu. Sebisa mungkin aku pengen kerja dulu, habis itu aku mengumpulkan uang baru aku kuliah. Semoga itu tercapai ya, bisa aku jalani. Karena sekarang aku juga khawatir overthinking karena kan ngelihat usaha ini tuh kan belum sebesar itu. Tentu aku harus menjadikan ini usaha sampingan dulu. Aku harus melanjutkan pendidikan supaya aku bisa lebih banyak menyerap ilmu gitu kan. Nah, aku pengen kerja dulu supaya bisa bantuin lah ibu dulu gitu. Mungkin setahun setelah lulus tuh baru aku mencoba untuk kuliah gitu. Tapi ya gak ada yang tahu kan rezeki itu datang dari mana aja. Siapa tahu ternyata sebelum aku lulus usaha ini besar gitu kan, aku jadi bisa kuliah duluan gitu. Tapi aku doakan semoga usaha ini bisa sukses. Aku juga bisa kuliah, bisa merintis ilmu yang setinggi-tingginya gitu buat kalian juga kan. Kalau kita boleh tahu nih, Rahma di mana sih mau kuliah nanti? Oke, rencananya aku kuliah. Awalnya ini sangat-sangat high level. Awalnya aku pengen di Udayana, terus aku ngelihat ekonomi keluargaku yang kadang naik turun kan. Kayaknya universitas terbuka itu adalah pilihan yang paling aman gitu kan. UT itu pilihan yang paling aman kayaknya. Itu sangat bisa beradaptasi dengan kegiatan aku. Jadi aku nggak terlalu harus fokus sama tugas-tugas itu kan, bisa aku lakukan di mana aja gitu. Jadi kayaknya UT sih untuk dekat-dekat ini aku milihnya UT. Dan ngambil jurusannya juga sama gitu sama yang sekarang? Iya, aku bimbang sih sebetulnya mau dari jurusan lain apa gimana, karena kalau misalnya dari jurusan lain aku kan ngulang dari nol lagi. Sedangkan kalau aku milih jurusan manajemen lagi, bisnis manajemen, kemungkinan aku udah punya pengalaman, udah punya ilmu lah gitu untuk melanjutkan gitu. Mungkin dekat-dekat ini aku bakal lanjutin sesuai jurusan ini gitu, supaya nggak mulai dari nol lagi gitu. Tapi mungkin kalau misalnya aku punya kesempatan buat nerusin sampai sarjana, aku bakal nyari jurusan yang mungkin cocok lagi buat aku gitu. Jadi kan banyak ilmu yang bisa aku dapetin. Iya. Mungkin dari Brian ada lagi? Enggak sih kayaknya. Oke. Jadi Rahma nih bisa memperkenalkan jurusan ke adik-adik yang mungkin masih bingung buat nyari jurusan apa yang mau masuk ke SMK gitu. Boleh? Untuk memperkenalkan, kalau kalian punya usaha keluarga dan pengen sukses gitu kan kayak aku juga, BD itu sangat cocok. Ya, sangat cocok. Mungkin awal-awal kalian bakal bingung gimana sih caranya marketing yang bagus tuh kayak gimana sih gitu. Aku kan nggak biasa jualan, aku kan nggak bisa menarik perhatian orang buat beli gitu kan. Belajar, namanya juga belajar gitu kan. Jadi BD ini sangat pas banget buat kalian yang punya jiwa wirausaha dan pengen merintis suatu usaha, karena di zaman sekarang itu kita nggak hanya bisa bergantung sama yang namanya lapangan pekerjaan, tapi kita harus membuat lapangan pekerjaan itu sendiri gitu. Mungkin kalian maunya, aduh kalau jadi karyawan aja kayaknya aman deh gitu. Kita bisa open minded lagi. Kalian harus berpikir
aku bisa memberikan pekerjaan ke orang di sekitarku gitu. Kalian jangan cuma berpikir biar dapat pekerjaan dari ini aku punya bos ini gitu, enggak. Di BD kalian tuh bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang tentunya bisa membantu gitu orang lain gitu dan bermanfaat tentunya ya gitu. Itu sih yang bisa aku sampaikan tentang jurusanku. Aku harap nanti di angkatan selanjutnya BD itu banyak peminatnya, karena di masa depan itu mungkin ya digital itu udah berkembang kan, AI itu udah banyak di mana-mana gitu. Kalau manusia sekarang tuh promosi udah bisa digantikan sama yang namanya AI. Tapi soft skill itu nggak bisa bohong ya teman-teman. Tetap aja di dunia industri terutama kita membutuhkan ide dan pemikiran dari manusia yang realistis gitu. Jadi dia tahu lingkungan kita tuh lagi butuh apa sih, produk apa sih yang lagi dipengenin sama masyarakat gitu kan. Oleh karena itu tenaga pemasaran itu sangat penting di masa depan kayak gitu. Itu sih dari sudut pandang aku ya. Oke, terima kasih Kak Rama Ya, sudah memberikan terima pesan kasih, dan Mbak. pesan untuk adik-adik kita yang akan memasuki SMK dan bingung untuk memilih jurusan apa. Usai sudah perbincangan kita hari ini, terima kasih Kak Rama sudah meluangkan waktunya. Dapat kami simpulkan hari ini itu bahwa kita sebagai generasi muda, walaupun masih muda tuh jangan takut untuk memulai sesuatu. Dikarenakan kata Kak Rama tadi, malu tuh belakangan karena malu yang orang sukses itu malunya tuh udah habis mungkin Ya, kata Kak Rama udah ya. dihabisin malunya Ya, di jadi perjuangan itu. Jadi untuk meraih kesuksesan yaitu jangan lupa untuk berdoa dan berusaha. Ya. Sekian dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah.